Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang persebaran jenis-jenis konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, anak-anak, jadi persebaran flora dan fauna ini sudah tersebar dengan berbagai macam jenisnya. Hal ini disebabkan oleh faktor fisik maupun alami. Seperti minggu kemarin ya yang sudah kita pelajari bersama, bahwasannya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Mungkin kalian masih ingat ya, itu kan ada beberapa faktor, diantaranya itu terdapat faktor fisik maupun alami. Seperti itu. Next ya. Nah, kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama di sini tuh kita akan mempelajari tentang persebaran flora di Indonesia. Jadi flora di Indonesia ini terdapat 3 kelompok. Di antaranya yang pertama itu terdapat flora Indonesia bagian barat, dan yang kedua terdapat flora Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga itu terdapat kelompok flora Indonesia bagian timur. Nah, dari ketiga kelompok tersebut terdapat 3 garis yang menjadi batasan dari ketiga flora di Indonesia tersebut. Yang pertama itu garis Wallace, di mana garis Wallace ini berada di antara flora Indonesia bagian barat dengan flora Indonesia bagian tengah. Dan yang kedua ada garis Weber, di mana garis Weber ini berada di antara flora Indonesia bagian tengah dengan flora Indonesia bagian timur. Jenis-jenis flora di Indonesia terdapat 6 jenis. Yang pertama itu terdapat hutan hujan tropis, yang kedua itu ada hutan musim, yang ketiga itu ada stepa, yang keempat ada sabana, yang kelima itu ada hutan bakau atau mangrove, dan yang keenam itu ada padang lumpur. Nah, jadi di sini kita akan membahas satu persatu ya. Untuk yang pertama itu terdapat hutan hujan tropis. Apa sih hutan hujan tropis itu? Hutan hujan tropis ini dapat dikatakan sebagai heterogen. Mengapa demikian? Karena hutan hujan tropis ini dapat ditumbuhi dengan berbagai macam tumbuhan dan pepohonan. Seperti itu. Biasanya di Indonesia ini terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan di Papua. Untuk yang kedua ini ada hutan musim. Hutan musim ini kebalikan dari hutan hujan tropis, yaitu homogen, di mana hutan musim ini hanya dapat ditumbuhi oleh satu tumbuhan yang dapat bertahan hidup di sana. Biasanya tersebar di Indonesia ini di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk yang ketiga yaitu stepa. Stepa ini lahan yang dapat ditumbuhi oleh rumput-rumputan atau pepohonan. Nah, di Indonesia biasanya terdapat di Sumbawa, Flores, dan di daerah bagian timur. Nah, yang keempat jenisnya itu ada sabana, di mana sabana ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ciri khasnya itu padang rumput, di mana padang rumput ini dapat ditumbuhi oleh rumput-rumputan atau semak-semak yang biasanya itu terdapat di dataran tinggi, di daerah dataran tinggi. Nah, untuk yang kelima itu terdapat hutan mangrove, jenis hutan mangrove atau bakau. Pasti kalian tahu ya hutan bakau itu apa, karena minggu kemarin juga kita sempat membahas tentang minggu berapa ya, minggu yang kemarin-kemarinnya gitu, kita sempat membahas mengenai hutan bakau, di mana hutan bakau ini terdapat di pinggir pantai dan memiliki akar yang sangat kuat sehingga dapat abrasi pantai itu tercegah oleh hutan bakau ini. Dan yang terakhir itu ada padang rumput, padang lumput, di mana padang lumput ini dapat berada karena cuaca yang sangat dingin. Persebaran flora di Indonesia pun sama halnya seperti sistem bioma, di mana sistem bioma ini merupakan salah satu mengelola persebaran jenis tumbuhan.
Nah, bioma sendiri memiliki ada banyak sekali, ada 7 ya. Yang pertama itu ada bioma gurun, yang kedua itu ada bioma hutan basah, yang ketiga itu ada bioma tundra, yang keempat ada taiga, yang kelima ada padang rumput, yang keenam itu ada hutan gugur, dan yang terakhir ada sabana. Itu merupakan bioma-bioma yang merupakan persebaran jenis tumbuhan. Baik, kita akan melanjutkan. Selanjutnya itu mengenai persebaran dan jenis-jenis fauna di Indonesia. Sama halnya dengan flora yang ada di Indonesia, bahwasannya fauna pun terbagi menjadi 3. Yang pertama itu terdapat fauna tipe asiatis, itu berada di sebelah barat dan terdapat di antara garis Wallace. Dan yang kedua itu ada fauna tipe peralihan, itu berada di tengah-tengah, bisa dilihat ya dari gambar di PowerPoint ini. Dan yang ketiga itu ada fauna tipe australis, di mana fauna tipe australis ini terdapat di sebelah timur Indonesia. Nah, untuk contohnya sendiri di sebelah barat itu ada orang utan, terlihat kan? Yang kedua itu ada komodo, dan yang ketiga itu terdapat cendrawasih, burung cendrawasih. Nah, itu persebaran fauna yang di Indonesia. Bisa dilihat ya di gambarnya semua. Nah, selanjutnya ada persebaran dan jenis-jenis fauna di dunia. Nah, ada 6 jenis. Yang pertama itu ada neatik, di mana neatik ini berada di kawasan Amerika Utara dan Grand Lake, yaitu terdapat contoh faunanya itu seperti beruang dan rusa. Untuk yang kedua itu ada paleartik, di mana paleartik ini berada di wilayah Afrika Utara, Siberia dan kawasan Asia, di mana faunanya itu merupakan harimau Siberia, beruang kutub dan lain sebagainya. Yang ketiga itu terdapat neotropikal yang berada di Amerika Selatan, Amerika Tengah dan kawasan Asia, di mana hingga Meksiko, bukan kawasan Asia ya, di mana faunanya itu seperti teranggiling, bisa dilihat ya di gambarnya itu teranggiling dan kukang. Nah, neotropikal itu yang berwarna kuning untuk di PowerPoint ya. Yang keempat itu terdapat Etiopian, di mana Etiopian ini berada di wilayah Afrika dan Margastan. Nah, untuk faunanya sendiri itu ada gajah Afrika, jerapah, dan kuda Nil. Nah, untuk selanjutnya itu yang kelima ada oriental. Jika di PowerPoint itu yang berwarna ungu ya, itu berada di Cina, India, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Apa saja sih fauna yang terdapat di jenis oriental ini? Ada harimau Sumatera, ada gajah India, dan tapir Malaysia ya, yang sangat hits di sana. Dan yang terakhir itu ada australis, di mana australis ini terdapat di wilayah Australia dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Biasanya itu faunanya itu berjenis kanguru berkantung. Nah, itu persebaran jenis-jenis fauna di dunia. Next, ini terdapat konservasi flora dan fauna. Jadi, konservasi flora dan fauna ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya itu untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di muka bumi ini, yaitu upaya atau usaha kita untuk menjaga dan melestarikan fauna yang ada di muka bumi dengan cara apa, yaitu fauna dengan suaka marga satwa dan cagar alam. Untuk flora itu dengan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Jadi semuanya ini sebagai ikut serta menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia.